Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Fasma'u qawlahu ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilaihi ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara, marilah kita bertakwa kepada Allah atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Bertakwa dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan larangannya. Teruslah tingkatkan ketakwaan itu, sebab ketakwaan itu bermanfaat untuk kita di dunia. Yang bertakwa di dunia, Allah beri solusi dari masalah hidupnya. Allah beri rezeki dari sisi yang tidak ia sangka-sangka. Bertakwa juga sangat bermanfaat buat kita nanti di akhirat. Bahkan Allah sediakan surga pilihannya untuk orang pilihannya, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka tingkatkanlah terus ketakwaan kita. Bapak, saudara-saudara, kita perlu menjaga kedekatan diri kita dengan Allah. Kalau dalam surat Al-Baqarah 185 Allah sudah menjelaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Sekiranya umatku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, maka jawablah, inni qarib, aku dekat. Allah sudah menyebutkan bahwa ia dekat dengan kita. Tinggal kitanya, apakah sekarang ini kita dekat dengan Allah? Walaupun kita berada di rumah Allah, apakah sudah bisa kita pastikan kita dekat dengan Allah? Kenapa kedekatan itu penting? Bapak saudara yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari saja, kalau kita dekat dengan penjual minyak wangi, tidak pun dapat pewangiannya, parfumnya, tapi baunya kita tercium oleh kita. Bahkan itu menempel di badan kita. Dekat dengan yang tukang las, tidak kecipratan apinya, setidaknya bau asapnya nempel di tubuh kita. Itu sudah kita pahami bersama. Apalagi kalau kedekatan, misalnya kita dekat dengan pejabat yang memimpin, yang mengelola suatu urusan, maka urusan kita akan dimudahkan.
dekat dengan orang yang kaya, setidaknya untuk makan kita saja selesai. Kendaraan kita bisa numpang juga. Apalagi kalau kita dekat dengan yang maha memiliki segalanya. Ketika kita dekat dengan Allah, boleh jadi kita memohon tidak sempat menegakkan tangan, tidak sempat mengangkat tangan, tidak sempat mengeluarkan kata-kata, tapi Allah sudah mengabulkannya sebelum kita minta. Kita pun demikian dengan anak kita. Kalau kita merasa dekat, mungkin kita mengakui bahwa kita dekat dengan semua anak-anak kita, tetapi mungkin ada yang lebih dekat di hati kita. Walaupun dia jauh, maka perlakuan kita pun akan berbeda kepadanya. Sebenarnya kita butuh mengevaluasi seberapa dekat kita dengan Allah. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, nah, bulan Zulhijjah sebentar lagi akan datang. Inilah bulan yang Allah beri kepada kita, fasilitas kepada kita, bisa beramal, melakukan ibadah yang membuat kedekatan itu semakin erat. Sebab kalau kita tidak memahami ini, ada orang yang berusaha dekat dengan Allah, tetapi dengan cara-cara yang tidak Allah izinkan, tidak Allah perbolehkan, bahkan Allah tidak sukai. Lihat ayat yang khatib baca di awal surat Az-Zumar. Allah bilang, ala lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama yang khalis, ajaran agama yang murni, melakukan sesuatu hanya karena Allah saja. Walladzina takhadhu min duni, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah aulia, ada dijadikan selain Allah wali-wali, penolong-penolong yang bukan langsung kepada Allah. Ia menjadikan orang lain, makhluk lain. Tujuannya apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ia ingin dekat dengan Allah, tetapi melalui makhluk itu, melalui perantara itu. Sehingga ia beralasan, kenapa saya melakukan ritual ini? Ini tujuannya juga kepada Allah. Kaum jahiliyah dahulu begitu. Para malaikat dibentuk asnam, dibentuk patung-patung yang menyerupai katanya, menyerupai malaikat. Patung-patung itu disembah untuk apa? Biar dekat dengan Allah juga. Dia ingin dekat dengan Allah, tapi caranya salah. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, maka bulan Zulhijjah datang, bentuk cara Allah ini, ada satu bulan yang bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah. Ini karena pandemi saja tidak bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Tapi kita yang tidak bisa ke tanah suci, bisa dengan apa? Kurban. Itulah kenapa ibadah kurban disebut kurban, dari kata karuba, dekat. Artinya ritual ibadah yang bisa membuat kita dekat dengan Allah. Allah sudah menyatakan dia dekat dengan kita, tinggal kitanya mau tidak dekat kita dengan Allahnya. Maka salah satu caranya adalah berkurban. Mumpung masih ada waktu 15 hari ke depan waktunya, bagi yang mampu, segeralah berupayalah bagaimana bisa berkurban untuk tahun ini. Sebab ini hanya setahun sekali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sudah dikasih oleh Allah nikmat yang banyak, maka salatlah. Kita mungkin bisa melaksanakan ibadah salat, semuanya kita bisa. Wanhar, dan berkurbanlah. Kalau kita salat juga, kalau kita juga berkurban, maka ketika kita menyatakan
pernyataan yang kita sering baca dalam ibadah salat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika kita menyatakan ini di awal salat kita, maka ucapannya tidak kosong belaka. Kenapa kosong belaka? Sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku, matiku karena Allah Rabb penguasa alam. Bagaimana mungkin kita menyatakan ini kalau kita belum berkurban sekalipun? Setiap solat kita menyatakan, ya Allah, solatku, kurbanku karena Engkau. Kapan kita berkurbannya? Maka ketika kita berupaya berkurban, mungkin cukup satu keluarga satu kurban. Ketika kita berkurban, ketika kita sholat, terus kita melaksanakan ibadah sholat dan menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, sehingga apa? Tidak kosong saja perkataan kita. Kita betul menyatakan apa yang sudah kita lakukan. Maka bermohonlah kepada Allah supaya tahun ini kita bisa berkurban. Dalam rangka apa? Biar kita dekat dengan Allah. Jangan khawatirkan balasan yang diberikan oleh Allah. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia mengorbankan anaknya, karena ini diperintah oleh Allah, karena ketakwaannya, kepatuhannya kepada Allah, dia korbankan. Padahal hampir 60 tahun menunggu anak. Allah suruh menyembelihnya, tapi ia lakukan. Khawatir mungkin ada anak yang sekolah belum bayar uang sekolahnya, harganya, biayanya juga sama dengan hewan kurban. Jangan khawatir, Allah pasti ganti. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kata Allah, kami ganti kurbannya Ibrahim itu dengan zibhin azim, sembelihan yang agung. Kalau sekarang 2.500.000, Allah ganti lebih banyak dari itu. Tidak hanya itu, istrinya Siti Sarah yang sebelumnya sudah divonis mandul, ketika berkurban hamil Siti Sarah, lahir juga seorang nabi, Nabi Ishak namanya. Kalau kita melaksanakan apa yang Allah suruh, kalau kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, maka yang akan terjadi adalah kebahagiaan, dan Allah ganti kebaikan dengan kebaikan yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, usikum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qawlahu ta'ala wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita pasti rugi, Pak. Allah bersumpah demi masa manusia pasti rugi, kecuali orang-orang yang beriman. Maka tingkatkan keimanan kita. Jumat ke Jumat harus ada yang meningkat dengan keimanan kita. Hari per hari harus ada yang meningkat iman kita. Dan ingat, titipkan juga kepada anak-anak kita. Jangan kita saja yang imannya baik, tapi kita meninggalkan keturunan yang tidak baik. Karena orang yang tidak beriman akan rugi dia. Tapi iman tidak cukup. Wa amilus salihat, harus ada amal solehnya. Ketika kita mendengar Al-Quran, kita pahami maknanya, amalkan. Allah suruh salat, kita salat. Fasalli li rabbika wanhar, berkurbanlah.
Kalau tahun kemarin kita masih menjadi penerima, kalau setahun sekarang juga menjadi penerima, rugi. Sebab apa? Tahun berganti, waktu bertukar, tapi kita tidak bisa meningkatkan amal ibadah kita. Tingkatkan amal soleh, membuat kita tidak rugi. Wa tawasau bil haqq. Sekiranya khutbah Jumat ini bermanfaat, sampaikan kepada anak dan istri kita di rumah. Saatnya merencanakan minimal satu rumah kita berkurban tahun ini. Allah pasti ganti. Wa tawasau bis sabri, dan berwasiat akan pentingnya berlaku sabar. Wa alamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.